Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangannya objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan insya Allah. Oke teman-temanku, gaisku semuanya, pada pagi hari ini ketemu lagi dengan saya dan saya ingin mencoba bincang sedikit tentang topik pada pagi hari ini yang ada korelasinya dengan video short saya pada pagi hari tadi, yaitu resep awet muda menurut saya. Jadi teman-temanku, just info saja, saya sekarang di usia 42 tahun. Teman-teman saya banyak yang masih berusia 23 tahun, 22 tahun, 21 tahun, 25 tahun. Tapi juga ada yang berusia 60, 70, 59, begitu-begitu ya. Tapi persamaannya adalah, walaupun ini adalah jenjang usia, yang satu muda dan yang satu sudah tidak muda lagi ya, saya tidak sebut tua tapi tidak muda lagi, tetapi di kedua kategori ini mereka sama-sama terlihat muda, karena memang yang satu memang berusia muda dan yang tidak muda lagi itu adalah orang-orang yang rata-rata yang dekat dengan saya itu berwajah muda-muda saja, kayak gitu. Dan tidak jarang saya sendiri pun di beberapa keadaan yang mengharuskan saya tampil secara prima, dalam artian kalau saya katakan di sini tampil secara prima adalah saya tampil secara formal untuk menghadiri sebuah pertemuan atau sesuatu yang mengharuskan dengan custom yang ditentukan dengan ketentuan-ketentuan khusus kayak gitu ya. Itu tidak jarang terjadi, saya masih dipikir berusia 33 sampai 34 tahun. Saya ada uban, saya akui, tetapi uban saya juga tidak banyak. Ya mungkin beberapa helai saja. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik, semua itu atas izin Allah. Saya masih bisa beraktivitas seperti dulu, alhamdulillah, di saat saya berusia 25 tahun. Sedangkan ada teman saya beberapa yang baru berusia 27 tahun, 28 tahun itu sudah seperti tidak energik, loyo, lesu, dan berpenampilan seperti sudah berumur 39 sampai 45 tahun. Maka boleh dong bagi saya untuk berbagi kisah resep awet muda ini kepada teman-temanku sekalian di channel kesayangan kita yang sekarang mungkin belum sayang, siapa tahu nanti akan menjadi sayang dengan channel kita ini, Jalan Kopi Kita. Resep awet muda yang nomor 1 adalah, ternyata setelah saya mengamati, saya dengan teman-teman saya itu punya satu kesamaan, yaitu suka bercanda. Kami tuh bukan tipikal orang-orang yang sepaneng sepertinya. Kami tegas memang. Kami bukan orang-orang yang mencela-mencele, terus kesana kesini, terus yang hahaha itu tidak. Tapi kami suka bercanda. Tegas tapi suka bercanda. Ya itu diartikan sendirilah ya. Jadi kalau melihat sesuatu itu, dalam hal ini tidak pernah yang ngeceng di hati gitu ya, ngenek gitu di hati gitu untuk beberapa lama gitu. Kecuali untuk hal-hal yang mungkin saya dapati di beberapa akhir-akhir tahun ini, ada memang sesuatu yang membuat saya tergores sekali di hati, kok seperti ini, dan itu memang mendapatkan perhatian khusus dari pikiran dan hati saya, karena memang cukup berbekas ya di hati karena efeknya cukup luas gitu ya. Itu, tapi di luar itu saya merasakan selama kehidupan saya yang 42 tahun itu saya biasa-biasa saja. Jadi kalau ada ketidakcocokan dengan orang lain atau ada keinginan yang mungkin saya tidak bisa penuhi kayak gitu ya, saya tidak kecewa yang melampaui batas. Saya tidak menyimpan rasa yang tidak enak kepada orang lain dalam waktu yang lama, enggak. Dan saya enggak suka mendem. Jadi kalau misalnya, kan ada ya orang-orang itu yang punya hobi silent treatment, terus apalah namanya ya, dengan banyak dalih ya. Sekarang itu kan
silent treatment itu mendiamkan orang lah ya. Kalau yang nggak tahu silent treatment itu apa, ngediamin orang dengan banyak alasan lah. Alasannya itu banyak sekali. Agenda alasannya yang katanya agar tidak memperparah konflik lah, agar begini, agar begitu. Saya nggak memakai itu karena hukumnya udah jelas kok dari Rasulullah. Rasulullah bermuka masam aja langsung ditegur sama Allah dengan surat Abasa ya. Dan tidak akan mencium bau surga seorang muslim yang tidak bertegur sapa dengan muslim yang lain lebih dari 3 hari. Jadi untuk apa kita cari referensi lain kalau yang beragama Islam atau mukmin? Jadi nggak usah lah mau siapapun yang menyampaikan untuk tidak konflik dan sebagainya. Kalau biar nggak konflik itu ya selesaikan. Kamu nggak pasnya di mana, dia nggak pasnya di mana, duduk bareng, selesaikan dengan beradab dan beretika. Dan kamu nggak punya hak, Anda nggak punya hak, dan dia pun lawannya Anda itu tidak punya hak juga untuk diam-diamin. Karena kita ini dilahirkan sebagai manusia di dunia ini memang untuk apa ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, silaturahmi. Bahkan silaturahmi aja ternyata bisa memperpanjang usia ya. Ini nanti kita bahas di vlog kita lebih lanjut. Tapi di vlog yang saat ini saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang mampu menyampaikan apa yang dirasakannya dalam koridor yang baik, beradab, beretika, di saat misalnya tidak nyaman dan sebagainya, agar dengan tujuan bukan untuk marah-marah, bukan untuk menang-menangan, bukan, tetapi untuk mencari solusi gitu ya. Itu insya Allah akan mempunyai wajah yang awet muda. Sekarang teman-temanku semuanya ya, ada ya orang itu ganteng, cuantik gitu ya, tapi kalau cepat tua juga buat apa? Atau kita jenuh lihatnya. Kan ada ya orang itu cuantik, ganteng, tapi kita lihat aja nggak nyaman kayak gitu. Tapi ada orang itu kayaknya biasa aja, hidungnya juga nggak mancung, matanya juga biasa-biasa aja gitu ya, kulitnya juga biasa-biasa aja, tapi kita lihat itu nyaman karena ternyata dia tuh murah senyum. Bukan murah senyum karena dinilai ini dan itu ya, tapi memang dia itu dimanapun memang dia itu senyumnya ikhlas sama orang sampai ke hati gitu ya. Dan kita tahu orang tersebut itu memang kalau setiap dengan orang-orang itu agenda dia itu kebaikan. Jadi bukan karena biar dinilai oh ini ramah, ini apa, bukan, tapi memang kita bisa melihat karena kita ini orang tua ya, bukan lagi dewasa, kita ini sudah sepuh. Kita itu bisa membedakan sesuatu itu dilakukan hanya karena sesuatu atau memang sifat dan karakternya seperti itu, kayak gitu. Itu jadi nomor 1 itu suka bercanda ya. Suka bercanda itu karena kita akhirnya kan namanya bercanda kan minimal senyum ya, tertawa, lepas, relax gitu ya. Insya Allah sel-sel kita akan refresh kembali, rebound lah ya, dalam artian akan mudah kembali. Terus kemudian orang yang kedua tidak suka memendam sesuatu. Jadi kalau ada permasalahan yang dirasa tidak nyaman itu bisa mengutarakan. Kadang-kadang itu ada orang sebenarnya yang bukan senang mendem, tapi memang tidak bisa berbicara. Saya punya temen, dia itu bukan orang yang suka dendaman gitu, tapi dia akhirnya mendem karena memang nggak bisa ngomongnya a i u e o gitu, yang di otak sama di bibirnya nggak sinkron ya. Itu mau gimana lagi sih, kalau yang udah kayak gitu ya memang ya udah terima aja deh. Tapi minimal kalau memang nggak bisa mengutarakan ya jangan dipendam gitu ya. Misalnya nggak bisa ngomong sama orang lain ya udah deh ke pantai aja teriak gitu ya, karena memang perlu hal-hal yang kayak gitu, lepaskan. Terus yang ketiga adalah jangan suka begadang ya. Ini mutlak nih. Terus ada yang bilang gimana mau kerjanya malam gitu, seringnya masuk malam. Misalnya teman-teman yang di perusahaan tertentu ya memang dalam 1 bulan tuh 2 minggu malam terus, misalnya seperti itu. Anda pilih, sudah Anda pilihnya jangan ini, jangan jangan berpikir malam itu malam sudah gitu. Anda harus bisa membalik waktu kayak kelelawar sudah.
Ya ini memang harus ada pilihan, gimana coba. Jadi anggaplah malamnya Anda itu siang. Maksudnya gini, tapi jangan sampai melanggar waktu sholat ya untuk yang mukmin. Waktu sholat tetap bangun, jangan nanti ada alasan karena udah masuk malam ya udah paginya tidur, udah dari pagi zuhur nggak bangun gitu ya, asar nggak bangun, bangun maghrib, jangan ya, jangan begitu. Anda itu minta sehat dari siapa? Dari Allah kan, dari Tuhan kita. Anda punya Tuhan yang lain kalau nggak melakukan ketentuannya. Ini saya katakan yang mukmin ya. Untuk teman-teman yang mungkin tidak mukmin, ajaran agama Anda sudah menyampaikan aturannya sendiri, sehingga tinggal disesuaikan. Saya tidak bisa banyak mengutarakan sesuatu karena saya khawatir saya salah menyampaikan, karena masalah suku, agama, ras, antar golongan itu memang sangat sensitif. Jadi kotes yang saya tambahkan memang untuk yang mukmin karena punya kewajiban sholat tadi itu, karena banyak juga alasan, karena malamnya bekerja, terus paginya pulang itu jam 7 sampai jam 6 dianya nggak bangun gitu, dengan alasan biar waktu tidurnya tidak terganggu kayak gitu. Nggak bisa gitu juga gitu. Maka yang ketiga itu jangan bergadang malam kalau bisa. Tapi seumpama memang harus bergadang di waktu malam hari, maka gantilah kebutuhan tidur yang 8 jam itu di pagi atau siang harinya. Terus yang keempat adalah bergaullah dengan orang-orang yang tidak terlalu banyak masalah. Atau kalau toh ternyata Anda memang sudah punya teman sebelumnya yang memang dia ini troublemaker, banyak masalah aja dalam hidupnya, Allah kasih dia tuh ujian yang macem-macem gitu ya. Namanya teman kan kadang-kadang curhat, kita kan ikut mengkerut kening kita kadang-kadang dengan curhatannya. Tapi Anda harus bisa menyimpan, maksudnya bukan berarti tidak empati, tapi di saat teman Anda curhat itu ya sudah dengarkan, terus sampaikan, biar Anda itu juga menjadi orang yang jujur, bukan teman yang abal-abal ya. Saya juga maaf ya, kurang senang dengan teman yang abal-abal. Maksudnya teman yang tidak pernah ada di saat temannya susah, itu mending gak usah jadi teman kalau kayak gitu ya. Jadi sampaikan aja sama teman Anda bahwa gimana kamu, apa cerita ini perlu solusi atau hanya membutuhkan saya mendengarkan sehingga saya bisa menempatkan diri. Kalau dia memang cuman yang penting kamu dengarkan aja, ya udah dengarkan, gak usah slow. Kadang-kadang gak usah diselah gitu ya, karena kadang-kadang orang itu juga ternyata nggak suka kok dikasih masukan itu. Kadang ada tipikal orang, saya juga baru belajar di beberapa akhir tahun belakangan ini. Kalau dulu kan saya sukanya itu kalau ada teman saya atau siapa lah, nggak usah teman yang dekat, teman biasa gitu aja ya, dia menyampaikan kesulitan tuh saya secara otomatis, karena sebenarnya bukan karena saya sok tahu, tapi saya berusaha empati sebenarnya. Saya menyampaikan mungkin begini, ternyata tidak diterima, dipikir saya sok tahu misalnya seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya, tapi nggak apa-apa, itu kan pengalaman, sehingga kedepannya saya lihat-lihat sekarang kalau orang ini menyampaikan hanya pingin didengar, ya sudah saya dengar aja. Tapi kalau dia sudah mulai menyampaikan gimana kalau menurut kamu, ya saya akan berusaha menurut saya gitu, saya akan sampaikan. Tapi itu pun saya nggak akan terlalu lebih jauh masuk gitu ya, kalau hanya teman-teman yang biasa. Tapi kecuali kalau udah sahabat yang betul-betul dalam waktu mungkin kurun waktu 10 tahun ke belakang memang trade of recordnya memang sangat dekat dengan saya berani memasuki, karena saya juga open pintu lebar-lebar untuk dia memasuki hidup saya juga gitu. Saya demikian begitu orangnya. Terus untuk yang selanjutnya, kelima adalah jangan lupa merawat diri lah ya. Kadang-kadang kita itu semakin cerdas, tapi di satu sisi semakin dungu. Kita itu kerja ya, dari pagi, kadang sampai siang, kadang sampai sore, kadang sampai malam, kadang yang sampai malam sampai pagi lagi. Bilangnya satu hari nggak cukup juga ada gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Merinding saya nih kalau sudah nyampaikan kayak gitu, karena saya juga dulu pernah di fase itu. Diri saya merasa dulu, wah hebat ya saya ini orang sibuk, saya bilang kayak gitu. Tapi ternyata setelah konsep Islam itu dipelajari lebih lanjut, ternyata orang-orang yang mencintai dunia ya akan disibukkan
oleh urusan dunia itu oleh Allah. Dah, itu dipahami sendiri. Saya tidak akan lebih lanjut membahas itu karena konsep bahasan kita pada siang hari ini adalah resep awet muda, nanti keluar dari koridor judulnya. Maka kita harus merawat diri. Kita tuh kerja dari pagi sampai malam, enggak pernah punya waktu. Kita punya uang gitu ya, tapi uang kita nggak bisa menikmati. Uangnya cuma disimpan, habis itu sakit dipakai untuk berobat gitu ya. Bareng lihat di kaca, makanya beli kaca yang panjang itu loh teman-temanku, yang satu tubuh itulah, full body itu. Dilihat penampilan kita itu dari tahun ke tahun seperti apa. Kalau keriput, tua, ada uban dan sebagainya, sesuatu yang tidak bisa kita tolak, fitrahnya begitu ya sudah kita terima. Tapi untuk yang kayak kerapian kita, wanginya badan kita, ya kan, kebersihan gigi kita, kebersihan kulit kita, ya kan, itu kan kita insya Allah masih bisa mengusahakan. Nggak terus ngelomprot gitu ya, kalau bahasa orang Jawa, dekil, kumel gitu ya. Maaf ya, dekil kumel bukan masalah banyak harta atau kaya, enggak. Ada loh, saya tuh punya temen, mohon maaf ya temenku, mungkin kamu agak kerasa dengan vlog saya pada siang hari ini. Dia itu bener-bener orangnya pas-pasan, karena memang dia itu nggak suka yang menjadi, beneran ini ada orang ternyata yang seperti ini. Saya salut sama beliau ini, ustazah ini gitu. Dia memang dia takut nyimpen uang di bank aja tuh, maksudnya bukan dalam artian banknya ya ini di sini. Dia itu cuma suka menyimpan uang yang cukup untuk hari ini dan besok kayak gitu. Baju aja itu semua bajunya harus dipakai untuk ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau gitu. Bajunya itu yang dipakai itu, beliau berbicara sendiri sudah lebih dari, belinya udah lebih dari 10 tahun. Jadi maksud saya tuh, saya menyampaikan bahwa bajunya itu saja. Ya, saya sampai hafal, mungkin hari ini pakai yang itu. Begitu juga sendalnya gitu ya. Tapi kenapa? Kalau cuman saya mungkin saya subjektif ya. Ingat teman-temanku, kalau Anda itu nyukain seseorang, seneng melihat seseorang, dan cuma Anda aja yang suka itu gitu ya. Anda enggak pernah lihat yang sekelilingnya itu suka apa enggak sama itu. Itu Anda tuh berarti itu lagi nggak adil, lagi subjektif, itu suka-suka Anda aja. Tapi minimal kalau orang itu memang keren gitu ya, banyak orang yang memang suka sama orang tersebut, itu Allah itu udah memang menjadikan orang yang memang good looking gitu ya, attitude-nya baik, pasti banyak kok yang suka dari semua kalangan, bukan cuma kalangan yang ada kepentingannya dengan orang tersebut gitu loh. Ya, jadi bisa dilihat dari teman-temannya di sekitarnya, di tetangganya, di komunitasnya, di alumninya dan sebagainya. Kalau memang orang baik itu pasti banyak kok yang menyampaikan orang itu baik kayak gitu. Tapi kalau orangnya memang ribet, aneh, itu pasti juga banyak yang menyampaikan hal tersebut kayak gitu. Itu patokan. Jadi benar kata-kata yang jangan pernah menilai orang dari mulut orang lain. Nah, saya lengkapi, jangan pernah menilai orang dari 1, 2, atau 3 mulut orang lain, tapi nilailah orang dari ratusan mulut orang lain, itu boleh gitu ya, karena orang itu kan nggak bodoh, nggak banyak yang kok aneh-aneh gitu ya, ngomong ngapain juga nggak ada kepentingannya kan, kok harus bilang yang buruk-buruk kan, enggak. Jadi teman-teman saya yang lain juga menyampaikan bahwa kok kalau lihat ustazah ini tuh kok adem ya, padahal ada yang lainnya itu yang tampilannya mewah ya, tasnya branded, mobilnya keren, biasa aja liatnya ya. Ini orang biasa tapi lihat itu adem, hati kita ikut sejuk, setiap habis melihatnya itu kita malah kepengennya ibadah terus gitu ya, langsung terbawa. Padahal beliaunya nggak pernah kalau ketemu kita itu instruksi kita untuk kamu begini, kamu begitu, nggak pernah. Jadi beliau itu mencontohkan kalau menurut saya sih. Jadi rawat diri. Jadi ternyata beliau walaupun dengan kesederhanaan merawat dirinya dengan baik kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya, sering-seringlah wudhu untuk yang mukmin ya. Dan jangan suka menyimpan amarah ya. Orang itu kan kalau marah, benci, dendam itu matanya udah jelek gitu ya, gitu ya. Terus mukanya juga jelek. Coba deh
Anda kalau lagi bentek gitu ya, marah gitu ya, nggak suka sama orang, sombong gitu ya misalnya, lagi aku mau gini, dia bisa apa gitu, coba ngaca, coba Anda sendiri lihat wajah Anda aja, bengep kok rasanya gitu loh, kalau mau jujur loh. Tapi kalau nggak jujur pasti bilangnya nggak apa-apa, emang gue biasa-biasa aja. Nggak apa-apa, kalau Anda mau stay di situ, nanti Anda lihat sendiri, Anda tuh cepet tua nanti, wis toh ya, percaya Anda tuh cepat tua. Ternyata Islam, kehidupan itu bukan cuma teoristis. Teorinya kita itu harus ramah ya, kita itu harus yang apa itu namanya, rendah hati sama orang lain, murah senyum dan sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya habis berbicara kayak gitu, ketemu temannya di jalan, diem aja, nggak bisa nyapa disapa juga. Kan kita malah berarti kan cuma ngomongnya doang gitu ya. Kalau kita udah menggarisbawahi orang itu tidak bisa dipercaya, cuma omong tok gitu ya, kita kan jadi nggak respect biasanya sama orang tersebut, tuh fitrah ya. Tapi kalau kita nggak perlu ngomong kayak gitu, tapi nanti kenyataannya membuktikan bahwa, apalagi di saat orang itu tersebut meninggal, ternyata semua orang menyampaikan bahwa beliau itu semasa hidupnya orangnya ramah betul, nggak pernah pilih-pilih sama orang ya, banyak bantu orang begini-begini. Fakta itu berbicara gitu. Jadi teman-temanku, mungkin itu resep awet muda menurut saya. Skincare itu hanya mengikuti dan ikhtiar yang lain gitu ya. Nggak perlu pakai skincare yang mahal-mahal, pakai yang murah, yang penting cocok, itu udah cukup. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.